Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ya, sore ini kita bisa jumpa lagi ya dalam suasana yang agak-agak mendung sedikit, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk membahas situasi terkini negeri ini. Ya, saya mungkin ingin hanya fokus saja, Bang. Fokus saja ke hal-hal yang terkait dengan kebutuhan atau kepentingan rakyat. Pertanyaannya sekarang, menurut Abang siapakah atau adakah pihak menteri atau pihak penguasa saat ini yang peduli pada kepentingan rakyat? Ini menurut saya ini tragis juga nih kabinet yang sekarang ini. Karena sepertinya Tragisnya kenapa, Bang? karena jalan sendiri tidak terpadu. Kalau mau dikatakan bertumbuh memperbaiki ekonomi. Pengertian ekonomi itu yang mau diperbaiki yang mana? Misalnya produksi beras, berapa juta ton produksi beras? Kapan itu bisa dicapai? Bagaimana mencapainya? Oke. Itu harus didesain, didefine sebaik mungkin. Ya, satu dulu produksi beras tadi ya, dari produksi beras. Mungkin Abang punya gagasan tertentu? Saya dengan kabinet yang Jokowi kesini aja belum pernah dengar pemerintah mau memproduksi beras. Memproduksi beras berarti mendayagunakan potensi dalam negeri. Artinya rakyat dewek dikasih pekerjaan, suruh menanam. Bukankah negara kita itu negara yang sangat kaya dengan iklim yang mendukung produksi pertanian, tapi itu tidak dimainkan dengan sebaik-baiknya. Kelemahannya terutama di bidang pada tahap yang mana itu, Bang, dari semua proses itu? Ini dibandingkan dengan Zaman mana? Zamannya sebelum reformasi. Ya, Soeharto, tapi sebelum reformasi masih lebih bagus zaman Soeharto sebelum reformasi. Soeharto itu yang namanya kabinetnya itu selalu misalnya setiap tahun dibuat rencana yang diajukan, jadi ada dokumen negara namanya APBN. Itu dokumen negara, APBN yang menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja negara. Berapa produksi beras yang ingin dicapai negara, bagaimana mencapainya. Ya. Terus apakah diperlukan pinjaman luar negeri untuk membeli gabah, membeli pupuk dan sebagainya. Sekarang saya nggak pernah dengar, udah berapa tahun ini. Ada strategi yang jelas gitu ya, Bang? Harusnya begitu dong. Saya betul gregetan dengan Dr. Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia dalam waktu 1 tahun akan mencapai swasembada beras. Sri Mulyani, ini omongan saya ini udah 1 tahun 2 tahun yang lalu saya bilang, sayang Anda tuh orang pinter tapi ngomongnya nggak pinter. Ya, tapi kan sekarang udah diganti, Bang. Udah diganti sekarang. Sekarang udah menterinya udah baru, Bang. Menteri Keuangannya udah baru. Kan udah ganti. Udah 3 bulan lebih. Dan banyak gebrakannya. Kita bukan soal gebrakan. Kalau yang dulu belum dikerjakan, coba kerjakan aja. Sebagaimana halnya di zaman Orde Lama pun produksi beras berapa juta ton, dan dengan daerah-daerah produksi A, B, C, D, E, F, G. Kemudian perlukah impor beras untuk menutup kekurangan. Kemudian minyak dan gas, berapa produksi minyak dan gas dalam tahun yang akan dicapai. Di mana lapangan minyak gas yang akan digarap, dan kapan itu akan mulai berproduksi. Ya, ini sekarang balik lagi ke yang tadi ya, Bang. Produksi beras. Artinya menurut Abang masih belum efektif untuk bisa
artinya daerah-daerah, belum semua daerah punya potensi yang baik atau punya upaya yang baik untuk memproduksi beras secara maksimal. Ya, sebetulnya Indonesia itu melupakan kekuatan bangsanya sendiri. Saya di rumah saya ada pembantu 4 orang, itu semuanya orang dari Cianjur. Saya tanya, kamu dulu sebelum kerja di saya apa? Saya keluarga petani Pak. Oh bagus. Sekarang gini, kamu masih bisa menanam? Bisa Pak. Mau menanam nggak? Mau kalau dikasih padi, dikasih tahu daerahnya di mana mau menanam. Nah, ini satu peluang yang sangat bagus untuk merealisasikan peningkatan produksi beras dengan menggunakan kekuatan bangsa sendiri. Ya, potensinya ada ya Bang? Sangat, tapi kalau didaya gunakan, potensi adalah tinggal potensi. Enggak. Nah, ininya dukungannya yang kurang kuat. Saya melihatnya pemerintah nggak tahu apa yang mesti dikerjain, nggak mengerti. Sri Mulyani Indrawati aja ngomongnya kayak bukan ngomong orang sekolahan, masa ngomongnya. Ya, tapi kan Ibu Sri Mulyani udah selesai masa kerjanya. Sekarang kan udah diganti, Pak. Tapi yang namanya bekerja yang baik itu sebetulnya ada cara yang baku. Nggak bisa seenak dewek. Kalau kembali ke produksi beras kan kembalinya ke Menteri Pertanian, Bang. Pemerintah mestinya mengajukan APBN kepada DPR. Mau produksi beras, mau pertumbuhan ekonomi berapa persen 1 tahun dengan produksi beras sekian persen di sentra-sentra produksi mana saja. Itu yang kecil-kecil itu nggak pernah dibahas oleh pemerintah kita. Atau mungkin memang nggak di ini kan kali Bang, memang tidak diangkat oleh media kali Bang. Pemerintah harus lebih pintar daripada yang gitu ya Bang. Daripada rakyatnya. Masa orang seperti Hasril hanya rakyat bisa mengerti kebodohannya pemerintah. Dia sendiri nggak tahu pemerintah. Ya gitu Bang, artinya belum sepenuhnya berorientasi kepada efisiensi gitu ya Bang. Belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat. Begitukah Bang? Mulailah dua hal sumber makanan yang mesti menjadi perhatian pemerintah: produksi beras dan produksi ikan. Karena daging itu mahal sekali dan proses produksinya itu lama. Lebih baik rakyat kita disuruh memproduksi beras dan mencari ikan dengan kita sediakan kapal-kapal penangkap ikan. Itu idealnya ya Bang. Idealnya begitu ya Bang. Bukan idealnya, mudahnya begitu. Kita harus berpikir mencari jalan yang mudah. Ngapain ya jalan yang susah? Ya, oke deh Bang. Oke, jalan yang mudah artinya tadi produksi beras, yang kedua produksi ikan. Ya, ikan sebagai lauknya. Sekarang amankah? Artinya balik lagi ke berasnya yang tadi belum efisien, terutama di mana itu Bang? Apa ya? Yang belum efisien, artinya produksi beras belum efisien, terutama di mana? Atau terutama di mana, di area mana? Karena kan di seluruh negeri ini sebetulnya ada juga tuh Bang yang produksi berasnya cukup baik. Bagus, terus nggak usah jauh-jauh tuh. Kampungnya pembantu saya Cianjur. dia beras lagi susah dia kerja jadi PRT. Kalau lagi gampang dia nanam padi. Padahal kalau dia nanam padi hasilnya bisa lebih banyak ya. Lebih banyak dan lebih bermartabat. Lebih prestisius. Prestisius. Artinya dia menjadi pemilik bisnis. Ya demikianlah ya Bang ya. Ya. Banyak yang masih harus dibenahi di negeri ini. Ya masih banyak.
Oke. Ya mestinya Amran Sulaiman sebagai seorang lulusan IPB mesti ngerti masalah gitu. Ayo dong diskusi. Silakan datang ke Wiwos, kita diskusi. Siap? Oke. Ya, siap suatu hari. Mudah-mudahan suatu hari ada peluang buat kita untuk berdiskusi dengan Pak Menteri Sulaiman, Pak Menteri Amran Sulaiman. Ya. Dan mudah-mudahan pembicaraan ini juga sampai kepada Pak Menteri Arman Sulaiman. Ya. Ya, ya sementara kelihatannya sampai di sini dulu Bang. Mungkin suatu hari nanti bisa lebih dalam lagi kita membahas mengenai produksi beras ya secara lebih mendalam bersama dengan Pak Menteri ya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Ya. Sementara untuk kalian kalau kita berproduksi beras berarti kita mengajak si Menkeu, ayo dong kita bergerak di sektor produksi real. Jangan sektor moneter yang diutik-utik, sektor realnya nggak diutik-utik. Ya, tahap berikutnya kali Bang. Ini kan untuk pada saat ini kan bidangnya Menteri Keuangan di lingkup itu gitu. Maksud Abang artinya berikutnya apa idealnya? Kabinet kita ini membutuhkan sparring partners ya. Gitu ya. Jadi banyak yang jalan sendiri-sendiri tapi hasilnya nggak jelas. Ya mudah-mudahan ya Bang ke depan ya. Ya. Artinya ke depan mudah-mudahan banyak menteri-menteri kita yang lebih berorientasi kepada kepentingan rakyat dan lebih strategik. Ya. Ya. Sementara kita tutup dulu ya Bang ya. Kita akhiri dulu sampai di sini. Baik. Mungkin nanti lain kali kita bisa lebih perdalam lagi. Terima kasih atas kejadian Bang Hasril. Kita tutup sampai di sini dengan alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya sekali lagi UIWOS tetap akan mempertahankan veritas, probitas, stevia. Racikan Berita 1.